Oke, yang penasaran. Jadi mungkin kalian tertarik nih untuk kuliah di Rusia tapi nggak punya bisa dibilang cukup uang atau mandiri lah gitu karena orang tua sudah tidak mau menanggung ataupun orang tua memilih untuk menyerahkan semua kepada kamu atau diri kamu sendiri. Nah, aku udah punya di sini ada. Raihan di Oke, sini. jadi sebagai sedikit informasi, Raihan ini mendapatkan beasiswa Open Doors dan beasiswa Open Doors ini tidak full cover biaya saat kita ini ya, hanya mengcover biaya pendidikan saja, tetapi biaya hidup dari perjalanan beli tiket pesawat, kemudian visa itu harus kita tanggung sendiri dan juga biaya untuk kehidupan di sini, baik transportasi, keperluan pribadi, asrama dan lain sebagainya. Nah, karena Raihan di sini sambil kerja, maka kita akan mengupas tuntas bagaimana Raihan bisa survive di pilihan apa bisa survive di Rusia. Di Rusia. Oke, lanjut. Silakan. Gimana nih? Gimana nih? Awal mulanya. Dari mana nih mulainya Awal mulanya gimana nih? Itu dari semester pertama sudah bekerja kah atau informasi pekerjaannya dari mana kah? Karena kan yang kita tahu di sini kan lebih banyak orang-orang lebih bisa bahasa Rusia ya daripada bahasa Inggris gitu. Jadi gimana tuh? Pertama informasi pekerjaan dapat dari mana? Kita mulai dulu dari awal ya. Biasanya untuk orang-orang atau student-student yang kuliah di Rusia, mereka itu punya program persiapan namanya POTFAK. Ya, jadi kita wajib belajar bahasa Rusia selama 1 tahun. Nanti kemudian kita udah tahu basic-basic ke bahasa Rusia, kita bisa komunikasi deh sama mereka gitu. Nah, untuk 1 tahun pertama aku di sini, selama aku belajar bahasa Rusia, tentu ya aku mengandalkan uang dari Indonesia gitu ya. Dan ketika 1 tahun berlalu, selesai dari POTFAK, aku mulai bisa bicara dengan orang Rusia gitu ya. Ya, aku mulai kerja nih di tempat-tempat ya kayak KFC, kayak McD dan lain sebagainya gitu. Itu informasinya dari mana tuh? Di sini untuk informasi kerja sangat-sangat terbuka ya. Terutama misal dari teman-teman, misalnya dari portal kerja dan lain sebagainya, itu banyak gitu. Jadi kalau kita bisa mengerti basic bahasa Rusia, itu sangat-sangat banyak pekerjaan untuk mahasiswa di sini gitu, pekerja lepas. Nah, kalau misalkan kita ngomongin pekerja lepas, dari gajinya sendiri sebenarnya cukup nggak sih untuk memenuhi minimal ya biaya makan kita sama biaya transportasi dan juga biaya untuk asrama? Itu tercover nggak sih sebenarnya kalau kita pekerja lepas? Terus mengganggu nggak sih di saat kita kuliah gitu? Karena kan kita juga perlu kuliah dan tujuan kita kan di sini memang kuliah gitu loh. Gimana tuh? Kalau biaya hidup ya itu tergantung biaya hidup kita sendiri ya. Kan kalau dari pengalaman Raihan sendiri? Kalau aku sendiri ya itu semua tercover. Jadi kerja sekitar 8 jam atau mungkin kalau kita tidak ada waktu kita bisa kerja selama 4 jam gitu. Dan 1 hari itu bisa cukup untuk seminggu lah kalau buatku tuh ya. Seminggu belanja misalnya, seminggu makan, seminggu troika itu apa namanya? Kartu transportasi untuk transportasi gitu. I see. Itu cukup. Nah, biasanya aku kerja di sini itu cuma 4 hari gitu, dalam 1 bulan. Dalam 1 minggu. Oh, dalam 1 minggu. Ya, itu variasi antara 4 sampai 8 jam. Gitu. Berarti artinya bisa kita bilang bahwa bisa banget kuliah sambil kerja di sini. Bisa banget. Balik lagi ke fisik masing-masing gitu kali ya, dan mental dan jadwal masing-masing. kuliah teman-teman. Kalau jadwal kuliah teman-teman ada yang kosong bisa dimanfaatkan buat kerja gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dari lingkungan kerjanya sendiri itu bisa digambarkan gak sih kayak apakah ada julid menjulit atau sistemnya kayak gimana? Jadi kan kita kan nggak tahu ya, maksudnya bekerja dengan orang Rusia dan bekerja dengan orang Indonesia yang latar belakang budayanya berbeda, otomatis pasti ada beberapa perbedaan gitu. Dari pengalaman Raihan sendiri kira-kira gimana nih? Kalau kulit putih ya kita tahu sendiri mereka konsisten banget sama waktu ya gitu. Jadi kalau misalnya waktunya kerja ya kerja. Kalau misalnya selesai kerja ya baru bisa bercanda-bercanda, bisa lebih fleksibel ketika kita komunikasi ya gitu. Pokoknya waktu itu sangat strict gitu. Oke, berarti bisa kita bilang mereka tidak mencampur adukan antara bercanda dengan pada saat waktu bekerja gitu ya. Jadi mereka benar-benar memisahkan itu. Ya sedikit-sedikit bercanda pas kerja biar nggak bosan ya wajar aja gitu. Tapi tidak terlalu banyak. Sebanyak kalau kita nggak kerja atau kita kumpul sama mereka secara kasual gitu. I see. Oke, berarti kita bisa bilang bahwa memang untuk bekerja di sini kita tetap harus mengetahui bahasa mereka gitu ya, bahasa Rusia. Tentu di mana bumi dipijak
di situ langit dijunjung. I see. Kita harus paham hukumnya, kita harus paham bahasanya, kita harus paham budayanya gitu. Nah, kalau untuk persyaratan untuk mengapply kerja sendiri itu gimana? Sulit nggak sih? Kalau sebenarnya? untuk mahasiswa tidak terlalu ya, tapi ada beberapa dokumen yang memang harus dibuat dan agak lama seperti INN, itu nomor pajak ya, dan kemudian ada SNILS gitu, bukti bahwa kita memang orang yang tinggal di Rusia gitu loh. Kemudian ada lagi registrasi, surat registrasi, kemudian ada lagi surat kesehatan dan lain sebagainya. Sama medical book ya? Iya, medical book itu sangat-sangat penting untuk kerja di sini. Tapi teman-teman jangan khawatir, itu bisa dibuat di sini dan cukup terjangkau harganya gitu. Oke, jadi menurut pengalaman dari Raihan nih, kita bisa kerja 1 minggu 4 hari dan itu cukup untuk tergantung teman-teman. Kalau buat aku pribadi itu 4 hari seminggu itu bisa sebulan cover. Oke, gitu. Bisa kita bilang bahwa sebenarnya kalau misalkan kalian pandai berhemat, kemudian kalian juga pandai manajemen waktunya, maka kuliah sambil bekerja di sini tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi balik lagi sebenarnya karena tujuan kita di sini kuliah, jadi tetap fokus utamanya adalah kuliah begitu, benar ya. Jangan sampai mau kerja, mau punya uang, kuliahnya terbengkalai. Banyak orang-orang di sini, nggak cuma orang Indonesia doang, orang luar negeri yang dari negara lain, karena mereka udah kasihkan kerja, mereka nggak kuliah, nggak masuk, beasiswanya dilupain atau tiba-tiba hilang atau gimana gitu. Itu berarti kan dampaknya nanti dia akan di drop out gitu? Iya, dampaknya akan di drop out untuk orang internasional dan pusing lagi kan pulangnya. Oke, jadi teman-teman nih jangan khawatir kalau misalkan kalian di sini mau sambil kerja untuk cari-cari tambahan, karena yang tadi dibilang bahwa ada beberapa grup juga yang mahasiswa Indonesia di dalamnya itu sering nge-share ya. Sering nge-share informasi-informasi pekerjaan gitu ya. Teman-teman asing juga banyak yang suka share kerjaan gitu. Jadi untuk kerja ya memang kita perlu bersosialisasi ya. Nggak bisa kita ujuk-ujuk di dalam kamar tahu dapat kerja gitu, nggak mungkin. Kita harus ngobrol sama orang, kita harus sosialis sama orang, kita aktif, ya itu baru kita bisa dapat kerja gitu. Oke, berarti kita bisa bilang bahwa memang kalau misalkan tujuan kamu di sini ada 2, yaitu sambil kerja juga, maka sebisa mungkin bahasa Rusianya dimantapkan gitu ya. Betul. Karena itu adalah skill dasar yang diperlukan untuk mengapply pekerjaan di Rusia, walaupun tidak fluent, tapi setidaknya memahami atau ada basic. Iya, bisa komunikasi sama orang di jalan itu cukup. Gitu. Jadi untuk teman-teman gak usah khawatir buat yang pengen kuliah di sini tapi ada keterbatasan dana, seperti di sini ada Kak Raihan yang sudah masuk semester 2 dan semua bisa berjalan dengan fine-fine aja ya. Betul, lancar semua. Ditunggu di Rusia. Ya. Dadah.